Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa SMK Negeri Tugumulyo, jurusan RPL, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi di pembelajaran basis data di minggu keempat atau di materi keempat. Kita menyambung materi sebelumnya, yaitu data manipulasi language atau data manipulation language. Sebelumnya kita sudah mempraktikkan cara membuat tabel, kemudian kita juga sudah mengisi tabel. Hari ini bagaimana kita cara mengupdate tabel yang sudah diisi, mengubahnya dengan data yang lain, kemudian kita mendelete tabel yang salah. Tapi sebelumnya Pak akan informasikan sebuah aplikasi yang bisa Anda download di Play Store sebagai patokan untuk Anda untuk mengingat query-query SQL yang sudah dipelajari, yaitu MySQL Tutorial. Ini ya, aplikasinya seperti ini, MySQL Tutorial. Silakan download di Play Store. Kita langsung saja. Tampilannya akan seperti ini ya yang tadi ya. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada banyak query-query SQL seperti yang kita lakukan kemarin, insert table. Ini query-nya seperti ini, ada catatannya ya di sini. Nah, ini kita insert table seperti ini kemarin ya. Ya, kemudian menampilkan tabel juga ada di sini ya. Describe tabel juga ada di sini. Struktur tabel. Oke, kita lanjut saja ke aplikasi Termuk. Nah, bagi siswa yang mempunyai laptop, silakan praktikan di laptop materi keempat ini, yaitu update, delete tabel, update dan delete record tabel atau isi tabel. Kita tekan Termuk untuk masuk ke dalam server MariaDB. Kita ketik MySQLD, jangan lupa ya, MySQLD, enter. Kita sudah masuk ke dalam server MariaDB. Hanya kita tidak membutuhkan layar yang ini, kita tutup dengan mengetik atau klik kotak 34, kotak segi 4 di bawah. Kita tekan lagi Termuknya. Kita buat new session. Selanjutnya untuk masuk ke database-nya kita ketik MySQL saja, enter. Kita sudah berada di dalam database MariaDB atau server MariaDB. Kemudian kita akan menampilkan semua isi dari server MariaDB ini dengan mengetikkan show data bases ya, seperti itu ya, pakai S. Show data bases artinya kita mau menampilkan semua database yang ada di server MariaDB ini. Enter. Show databases titik koma. Nah, kemarin kita sudah membuat database sesuai dengan nama kalian, atau kita sudah membuat database juga dengan nama Prac ya. Prac nama kalian juga bisa. Nah, tergantung kalian kemarin membuat tabelnya di dalam database apa. Kalau Pak membuat tabelnya di dalam database Zulhaidir, maka saat ini Pak masuk dulu ke dalam database-nya, kemudian baru Pak akan menampilkan tabelnya. Jadi database itu ibarat sebuah rumah. Kita masuk dulu ke dalam rumahnya, baru kita bisa menata ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah itu. Untuk masuk ke dalam database-nya, kita ketik use Zulhaidir. Use Zulhaidir ya. Agak kecil ya. Use Zulhaidir, enter. Kalau ada tulisan database change berarti cenget ya, tulisan database cenget berarti kita sudah berada di dalam database Zulhaidir. Kemudian kita untuk menampilkan apa saja tabel yang sudah kita buat, kita ketik show tables. Pakai S ya, titik koma, enter. Maka di dalam tabel Pak ini atau di dalam database Zulhaidir ini ada tabel mahasiswa, ada tabel mahasiswa 1, ada tabel siswa. Kalau kalian mungkin cuman ada satu, yaitu tabel mahasiswa saja. Kemudian untuk menampilkan struktur salah satu tabel ini boleh kita coba. Kemarin Pak menggunakan tabel mahasiswa 1. Untuk menampilkan
struktur tabelnya kita ketik dash mahasiswa 1 titik koma apa kutip itu, titik koma, enter. Maka kita bisa menampilkan struktur tabel dengan field nick, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, jurusan, umur. Yang menjadi primary key adalah nick. Apa arti primary key? Primary key itu adalah kunci utama di dalam sebuah tabel yang menjadi pembeda ya, dari sebuah tabel. Artinya primary key ini tidak boleh sama antara data yang satu dengan data record yang lainnya ya. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan isi dari tabel yang pernah kita isi dengan beberapa record. Select bintang from, kita akan menampilkan, select itu artinya menampilkan, bintang itu semua dari, atau select bintang from menampilkan semua dari tabelnya apa namanya? Mahasiswa 1 titik koma. Maka ada 2 record ya. Bagi yang mungkin rekodnya masih 1, silakan rekodnya diubah atau ditambah dengan query insert yang kemarin ya, pelajaran kemarin, insert into, ingat insert into values itu untuk mengisi tabel. Tapi Pak tidak akan mengulangi pelajaran itu, silakan kalian ingat kembali di video sebelumnya atau di modul sebelumnya bagaimana cara mengisi tabel itu. Sekarang Pak akan mengubah tabel ini atau isi tabel ini menjadi tabel yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ada kasusnya, misalkan si Halis ini, Halis dengan nick 567 ini, jenis kelamin laki-laki ini, ternyata dia itu bukan jurusan TO, tetapi dia jurusan RPL. Maka di jurusan ini akan kita rubah, dengan query seperti ini. Silakan diikuti dan dipraktikkan. Nanti ada tugas yang di latihan 4. Silakan diupload screenshot latihan Anda ini untuk mengubah isi dari tabel ini. Caranya dengan query update nama tabel mahasiswa 1, nama tabel Pak mahasiswa 1, nama tabel kamu silakan sesuaikan sendiri. Update mahasiswa 1 set huruf kecil semua boleh. Yang mau di set apa? Set sama dengan, kita mau mengubah apa tadi? Kutip atas, set sama dengan kutip atas jurusan ya. Update mahasiswa setnya jurusan ini ya, Pak lupa ini. Set jurusan sama dengan kutip atas, kita ganti dengan jurusan RPL. Nah sekarang query-nya baru update mahasiswa set jurusan ganti RPL, tapi yang mana yang mau diganti? Kita ketik tambah dengan keterangan where, di mana yang mau kita ganti, ID-nya where atau nick-nya sama dengan berapa nick-nya, kita lihat di situ. Kalau yang Pak nick-nya itu sama dengan kutip atas, nick-nya itu adalah 567. Kutip atas lagi, titik koma, enter. Maka keterangannya adalah query oke, 1 row apex 1 baris sudah berhasil dirubah, 1 data berubah berhasil di change, diganti, kemudian warningnya adalah kosong. Untuk menampilkannya kembali, kita ketik lagi select bintang from mahasiswa 1. Enter. Lihat, adakah perubahan dari kedua data di atas? Halis yang pertamanya jurusan TO, sekarang dia sudah menjadi jurusan RPL. Silakan dipraktikkan untuk mengupdate isi dari tabel. Selanjutnya yang kedua, kita akan, misalkan kita sudah menginput atau menginsert data mahasiswa 1 ini, kemudian ternyata yang kita insert itu salah,
maka kita akan menghapusnya dengan query seperti ini. Delete from delete itu tulisannya delete ya. Delete from, hapus dari, nama tabelnya apa? Mahasiswa 1. Kalau langsung titik koma, semua isi tabel dari mahasiswa 1 ini akan terhapus ya. Tapi kita akan menghapus satu saja. Delete from mahasiswa 1 where nick sama dengan 5 kutip atas ya. Kutip atas jangan lupa. 567 kutip atas lagi titik koma. Kalau di enter kan kira-kira apa ini yang mau dihapus? Delete from mahasiswa 1 where nick sama dengan kutip atas 1 567 kutip atas 1 lagi titik koma. Ini kira-kira yang mau dihapus apa? Saya kasih waktu. 1, 2, 3. Ya, betul sekali jawabannya. Yang mau dihapus adalah nama Khalis. Kita enter. Kemudian kita tampilkan kembali dengan query select bintang from mahasiswa 1. Lihat, adakah perbedaan? Ada ya? Ada. Kita berhasil menghapus satu rekod dari tabel mahasiswa 1 ini. Artinya Khalis sudah kita hapus dari tabel mahasiswa ini. Mungkin demikian untuk pembelajaran yang keempat ini, yaitu update record tabel dan delete record tabel, atau mengupdate isi tabel dan menghapus isi tabel yang ternyata salah. Demikian pembelajaran yang materi keempat ini. Silakan praktikkan sampai kalian mahir. Query insert, query update, dan query delete pada tabel. Itulah query-query, kemudian query select juga. Itulah query-query yang digunakan dalam data manipulation language. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.